Polda Metro Jaya menetapkan 45 orang tersangka dalam insiden kerusuhan saat aksi penyampaian pendapat di sekitar gedung DPR MPR RI Jakarta Kamis 27 Agustus 2026. Barang bukti yang diamankan antara lain diantaranya golok, gunting, asahan pisau, 10 lembar PVC, ketapel, 19 mata panah, 1 rantai besi, dan 4 tongkat bambu. Begitu juga mungkin teman-teman sekalian juga mendengar ada satu kendaraan mobil pickup yang sengaja akan menabrak petugas pada saat melakukan pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat. Kerusakan-kerusakan yang mengikuti terkait tentang perusakan fasilitas umum milik pemerintah, milik kepolisian, termasuk pagar yang dibakar juga dapat dikendalikan dan diamankan dengan baik. Nah, untuk melengkapi penyampaian akan kami beri waktu dan kesempatan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menyampaikan. Kami persilakan. Terima kasih Pak Kabid Humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Direktur Reserse PPA dan TPPO Polda Metro Jaya, rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan penanganan kami di dalam melaksanakan pelayanan penyampaian pendapat di muka umum yang telah terlaksana pada tanggal 27 Agustus 2026. Pada saat ini Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 315 orang yang pada saat terjadi aksi kerusuhan pada tanggal 27 Agustus 2026 dari suatu tempat di wilayah sekitar DPR MPR. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya, kami telah melakukan pembagian terhadap beberapa klaster. Yang pertama yaitu klaster anak di bawah umur, yaitu usia di bawah 18 tahun. Penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyerahan anak di bawah umur kepada Ditres PPA dan TPPO sejumlah 153 orang untuk dilakukan pendalaman lanjutan, yang terdiri dari 25 anak putus sekolah, kemudian 2 anak umur 12 tahun, 1 anak umur 13 tahun, 3 anak umur 14 tahun, 23 anak umur 15 tahun, 47 anak umur 16 tahun, 64 anak umur 17 tahun, 10 anak umur 18 tahun. Di antaranya ada 3 orang yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian klaster yang kedua yaitu klaster perusuh biasa. Ini tergabung di dalam satu peristiwa kerusuhan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 91 orang dewasa yang melakukan aksi kerusuhan di depan gedung DPR MPR RI. Kemudian yang ketiga adalah klaster massa yang melakukan pengerusakan fasilitas umum maupun penganiayaan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 71 orang yang diduga melakukan pengerusakan fasilitas umum dan melakukan penganiayaan pasca aksi 27 Agustus. Dari hasil penyidikan tersebut, berdasarkan alat bukti dan saksi
yang kami lakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan, saat ini kami sudah menetapkan 45 orang sebagai tersangka. Kemudian yang keempat, klaster yang membawa senjata tajam. Dari orang-orang yang dilakukan pengamanan, penyidik melakukan penangkapan terhadap 3 orang yang membawa senjata tajam yang digunakan saat kerusuhan, dan penyidik telah menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka. Kemudian berikutnya yang kelima adalah klaster penggerak dan pembiayaan. Dalam hal ini penyidik menemukan fakta hukum adanya pihak yang menggerakkan dan memberikan pembiayaan di dalam aksi kerusuhan tersebut. Kemudian yang keenam adalah klaster perekrut massa. Penyidik juga di dalam penyidikan telah menemukan fakta hukum terkait adanya klaster yang bertugas mencari dan merekrut terhadap masa-masa yang akan digunakan di dalam proses atau di dalam kejadian kerusuhan tersebut. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka adalah melakukan pengerusakan fasilitas umum dan melakukan penganiayaan baik terhadap orang maupun terhadap barang, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum, berkelompok dan menimbulkan kekacauan dan penyalahgunaan senjata tajam. Saat ini penyidik juga sedang melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang menggunakan dan memanfaatkan atau mengeksploitasi anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melawan hukum. Dikarenakan hal tersebut dapat berpotensi melanggar norma sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tentang perlibatan dan eksploitasi terhadap anak. Rekan-rekan sekalian, dalam hal ini tentunya kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan secara tertib, damai dan bertanggung jawab, serta tidak disertai dengan tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat dan merusak fasilitas umum. Polri juga menjamin pelayanan penyampaian pendapat di muka umum akan dilaksanakan secara humanis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polda Metro Jaya akan selalu mengawal setiap aksi agar dapat berlangsung aman dan tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan berbuat kerusuhan. Polda Metro Jaya tidak mentoleransi segala perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat, serta akan selalu mengedepankan proses penegakan hukum yang tegas, humanis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan maupun informasi yang belum terverifikasi serta tidak membawa dan menggunakan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat di dalam penyampaian pendapat di muka umum. Kami kira itu rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan informasi terkait dengan penanganan, pelayanan, unjuk rasa. Asalnya ini orangnya dari mana? Terima kasih. Ya, kalau Mbak Jihan tadi mendengar, saya menyampaikan ada mobil pick up yang mencoba menerobos, menabrak, melukai personil
petugas pengamanan pelayanan ASI. Seorang tersebut sudah diamankan, ditemukan ada sajam berasal dari wilayah Jember. Ya? Tergabung dalam ormas kah atau? Enggak, ini masih didalami. Ya, pada saat ditemukan yang bersangkutan masih dalam kondisi pengaruh alkohol. Ya. Pak, makanya saya melihat info dari sosial media, apakah betul ada massa yang turun ke lapangan menggunakan truk, itu adalah anak buah dari Hercules. Dan juga saya ingin bertanya untuk totalnya itu keseluruhan berapa ya? Saya korban jiwa, korban jiwa meninggal dunia. Ya, tadi kita sampaikan satu, kita sangat prihatin ya dengan insiden yang terjadi kejadian kemarin. Kalau pertanyaan yang pertama itu sama dengan pertanyaan dari DN, kita akan mendalami karena apa? Teman-teman harus memahami banyak unggahan di media sosial yang berisi informasi, provokasi dan hoax. Mungkin kita juga mendapatkan unggahan masa pada saat pesta rakyat 17 Agustus itu dinaikkan di subuh hari, bahwa subuh hari jam 6 masyarakat sudah banjir di Monas. Itu kan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat pesta rakyat. Ada lagi mobilisasi mudik arus lebaran. Oh, ini dari Pekanbaru, Bengkulu dan lain-lain. Nah, ini harus kita menjelaskan kepada teman-teman, kepada masyarakat, informasi ini harus valid. Makanya saya tadi bilang katanya, saya tidak mau kalau pertanyaan itu katanya, karena pertanyaannya salah, pasti saya jawab juga ambigu. Oke, yang terakhir, ya saya kasihlah Mbak Hani. Selamat malam Pak Dir, Pak Kabit, dan Pak Kasubit. Izin saya Hani dari Kompas.com mau tanya, kalau demonya ini, kerusuhan ini kan sampai subuh ya Pak. Kira-kira apa sih yang jadi kendala dari kepolisian sampai membutuhkan waktu cukup lama untuk mengurai massa? Terus kemarin kan sebenarnya kan kayaknya udah cukup lama yang nggak pernah penggunaan gas air mata. Nah, selama ini kan selalu disebut kalau gas air mata itu hanya digunakan atas perintah Kapolda. Apakah kemarin memang ada perintah dari Kapolda? Terus sama yang tadi tewas itu, apa pelakunya ini sudah teridentifikasi atau sudah ditangkap? Kasih. Sama Satu kan? aja ya, sama. Satu ya. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah selama ini kan ketika demo, salah satu yang menjadi sorotan koalisi masyarakat itu adalah pelibatan TNI ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mengapa polisi meminta bantuan kepada TNI untuk ikut mengamankan itu, apa pertimbangannya dan berapa personel dari TNI yang diperbantukan kemarin Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana tadi dipertanyakan bahwa kerusuhan yang terjadi itu sampai dengan subuh, dini hari sampai dengan subuh, kemudian apa kendalanya ya? Kami tentunya di dalam melakukan pengelolaan penanganan Kamtibmas, banyak hal yang kami pertimbangkan dan kami lebih mengutamakan keselamatan masyarakat, keselamatan jiwa, harta benda, kemudian penghormatan hak asasi manusia. Kami lebih mengedepankan himbauan dan humanisme terhadap siapapun, termasuk terhadap rusuh, dan penindakan hukum yang tegas tentunya kami juga tetap lakukan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, ini memberikan ruang, kami berikan peringatan terlebih dahulu, kemudian kami himbau kepada mereka untuk sama-sama menjaga situasi dan stabilitas Kamtibmas,
Namun demikian ketika mereka melakukan pengerusakan, tentunya kami juga tidak membiarkan dan kami lakukan penindakan hukum. Kemudian tadi yang ditanyakan dengan adanya yang meninggal dunia ya. Nah, kami sedang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan fakta-fakta hukum yang ada di lapangan yang kami peroleh. Dan mungkin terakhir kami sampaikan penambahan rekan-rekan sekalian. Tadi kami sampaikan bahwa di antara anak-anak yang diamankan tersebut terdapat 25 orang anak putus sekolah. Dan kami dari tim Polda Metro Jaya akan melakukan koordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan pemenuhan hak-hak pendidikan terhadap anak. Tentunya di dalam proses penegakan hukum juga kami harus memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak ini. Dalam hal ini adalah hak anak untuk memperoleh pendidikan. Kami akan lakukan koordinasi dengan pihak-pihak atau stakeholder yang terkait. Saya kira itu ya, rekan sekalian. Oke, saya jawab pertanyaan yang terakhir ya. Jadi pelibatan TNI, kita bukan hanya meminta Polda Metro Jaya terkait tentang pelibatan TNI, termasuk tentang pelibatan personil Pemprov DKI dan Pamdal DPR. Kemarin di hari Kamis 27 Agustus 2026 ada 80 kegiatan masyarakat. Jadi terdiri dari 62 penyampaian aspirasi di muka publik dan 18 aktivitas masyarakat lainnya. Jadi pelibatan personil TNI, Polri, termasuk Pemprov DKI bukan saja terkait tentang pengamanan, pelayanan aksi. Ada kegiatan-kegiatan GCC, pameran, kegiatan seminar, itu juga dilakukan pengamanan. Ada beberapa titik kemarin kegiatan penyampaian aspirasi, ini dilakukan pengamanan. Jadi semua aktivitas kegiatan masyarakat ini wujud sinergitas untuk menjaga Jakarta, bukan hanya tugas satu institusi, tapi ada komponen-komponen lain termasuk masyarakat. Demikian yang bisa kami. Oh ya, mohon maaf, mungkin ada yang ditambahkan dari Ibu Direktur. Terima kasih, kami hanya ingin menambahkan bahwa tadi sudah diingatkan Bapak Dir Krimpung sudah melakukan langkah ke depan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang putus sekolah. Kemudian bagi anak yang masih bersekolah, kami juga akan melakukan tindak lanjut dengan edukasi ya, melibatkan para tenaga pendidik setempat ya. Kemudian kami juga akan melibatkan dinas pendidikan karena ini banyak di wilayah DKI, maka kami akan berinteraksi secara rutin dan ini juga akan menjadi salah satu strategi bagaimana kami melakukan rehabilitasi terhadap anak meskipun anak yang berhadapan dengan hukum itu tidak merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi kita akan tuntaskan supaya tidak berulang lagi melakukan hal yang sama. Yang terakhir, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, apabila didapatkan informasi hilangnya anak atau perempuan akibat dari kegiatan aksi kemarin, dapat menghubungi Lapordu ada di 0812 14 110 110. Ini layanan yang terintegrasi dengan 110 hotline kepolisian. Kiranya di wilayah Polda Metro Jaya masih ada beberapa yang datang ke kantor polisi sampai dengan hari ini menanyakan tentang adanya informasi terkait dengan anak atau perempuan dewasa yang tidak diketahui keberadaannya yang terkait dengan aksi-aksi ini, silakan bisa menghubungi nomor tersebut dan kita bisa melakukan pelayanan serta membantu mencarikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami tutup, kami menyampaikan bahwa ada awareness, ada kepedulian dari pihak keluarga, orang tua dalam melihat keberadaan putra-putrinya pada saat ada kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi ataupun kegiatan kerusuhan. Ada kewajiban sekolah juga memberikan himbauan dan edukasi
Sehingga kita melihat kemarin yang hadir adalah adik-adik yang menggunakan seragam uniform sekolah, masih menggunakan celana abu-abu. Nah, ini juga akan kami koordinasikan dengan Dinas Kementerian Kelembagaan. Yang terakhir, kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat agar kita bijak menggunakan media sosial. Karena kalau ada hal-hal yang menyebarkan disinformasi, jangan lupa subscribe ya.